Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, halo para siswa yang luar biasa, halo para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about Unit 3. Let's clean up in Chapter 3, Home Sweet Home. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar ya Unit 3. Mari kita bersih-bersih di dalam bab 3, Rumahku Surgaku. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman, jadi pada hari ini kita masih belajar materi bahasa Inggris kelas 7 kurikulum merdeka ya. Oke. Chapter 3, Home Sweet Home. Bab 3, Rumahku Surgaku, teman-teman ya. Especially, we are going to learn about Unit 3 ya. Let's clean up. Nah, khususnya kita akan belajar Unit 3. Mari kita bersih-bersih ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, everyone, let's see the picture. Mari kita lihat gambarnya, teman-teman ya. Nah, here is the picture. Ini adalah gambarnya, teman-teman ya. Non-organic bean and organic bean ya. Nah, you can pay attention to the picture for a while. Silakan teman-teman untuk diperhatikan terlebih dahulu ya untuk gambarnya. Oke, I think that's enough. Mungkin cukup teman-teman ya. Let's see the next slide. Kita sama-sama lihat slide berikutnya. Okay everyone, these are questions regarding the picture. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang gambar yang kita lihat sama-sama baru saja ya. Okay, firstly, what can you see in the picture? Secondly, what is in the organic bean? Thirdly, what is in the non-organic bean? And fourthly, do you separate rubbish at home? Yeah. Nah, okay, let's see the next slide. Kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi ini ya teman-teman untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah apa yang Anda lihat di gambar? Kemudian yang kedua adalah apa yang ada di tempat sampah organik? Ya, kemudian pertanyaan ketiga, apa yang ada di tempat sampah non-organik? Dan yang terakhir adalah apakah Anda memilah sampah di rumah? Nah, you can answer these questions on the comment section. Silakan sekali teman-teman untuk menuliskan jawaban-jawaban teman-teman semua di kolom komentar ya. Oke, next ya kita lanjutkan. Everyone, ya, there will be green waste, food waste, and non-hazardous wood waste in organic bin ya. Jadi akan ada sampah hijau, sisa makanan, dan sampah kayu tidak berbahaya di tempat sampah organik, teman-teman ya. Nah, kemudian there will be plastic soda bottles, glass, yogurt cups, spoons, cellophane, aluminium cans, and plastic bags in non-organic bin. Jadi teman-teman akan ada botol plastik soda, gelas, cangkir yogurt, sendok, plastik, kaleng aluminium, ya, dan kantong plastik di tempat sampah non-organik, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Let's read. Mari membaca. Nah, teman-teman, ayo teman-teman kita sama-sama membaca teks berikut ini ya. Oke. Nah, the title is Tips to Separate Rubbish ya. There are some tips on how to separate rubbish at home. The most simple way to separate your rubbish is by categorizing them into two types. First, you can collect organic rubbish. Examples of organic rubbish are food scrap, leaves,
plants and soil. They can go into the composter. They argue to use as fertilizer. Second, you should collect organic rubbish. The materials that belong in this category are paper, plastic, cardboard, metal, and fabric. Before we throw them into the recycle bin, we should clean them. Then they can be recycled into new products. Separating rubbish is very useful to keep our environment clean. Read the text again and have a look at the rubbish collection. Can you separate them based on the categories? Nah, ini dia teman-teman ya untuk teksnya. Let's see the translation. Kita sama-sama lihat untuk terjemahannya teman-teman ya. Nah, ini dia tips memisahkan sampah, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, ada beberapa tips cara memilah sampah di rumah. Cara paling sederhana untuk memilah sampah adalah dengan mengelompokkannya menjadi dua jenis. Pertama, teman-teman bisa mengumpulkan sampah organik. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, dedaunan, tumbuhan, dan tanah. Ya, sampah-sampah tersebut bisa masuk ke dalam komposter. Ya, mereka atau sampah-sampah tersebut bagus untuk digunakan sebagai pupuk. Kedua, teman-teman harus mengumpulkan sampah non-organik. Bahan yang termasuk dalam kategori ini adalah kertas, plastik, karton, logam, dan kain. Sebelum kita membuangnya ke tempat sampah, kita harus membersihkannya, teman-teman ya. Kemudian, sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang menjadi produk baru. Memilah sampah sangat bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Bacalah kembali teks tersebut dan lihatlah tempat pengumpulan sampah. Bisakah Anda memisahkannya berdasarkan kategori? Nah, itu dia teman-teman ya untuk teksnya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Okay, this is about imperative sentences. Untuk selanjutnya, kita akan belajar kembali terkait dengan kalimat imperatif, teman-teman ya. Okay, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Imperative sentence is a sentence that expresses instructions, warning, command, request, or invitation. There are two main categories, positive and negative imperative sentences ya. Jadi teman-teman semua ya perlu diketahui bahwa kalimat imperatif merupakan kalimat yang menyatakan instruksi, peringatan, perintah, permohonan, atau ajakan teman-teman ya. Ada dua kategori utama ya di dalam kalimat imperatif ini teman-teman ya, yaitu kalimat imperatif positif dan kalimat imperatif negatif teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Everyone, in positive imperative, we use the past verb. For example, collect the organic rubbish. Yeah, it means we want someone to collect the rubbish. Yeah. Jadi teman-teman, dalam atau di dalam bentuk imperatif positif ya, kita menggunakan kata kerja dasar teman-teman ya atau base verb ya. Contohnya adalah collect the organic rubbish, kumpulkan sampah organik ya. Nah, artinya kita ingin ada seseorang yang memungut sampah tersebut, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. The negative imperative sentences tell someone not to do something. For example, do not forget to wash your hands. It means we want someone to not forget to wash their hands. Ya. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui untuk imperatif yang positif, selanjutnya kita akan mengetahui untuk imperatif negatif. Ya. Jadi kalimat imperatif negatif meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Teman-teman ya. Contohnya, jangan lupa cuci tangan. Artinya, kita ingin seseorang untuk tidak lupa mencuci tangannya, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. These are the examples. Yang ini adalah contoh-contohnya, teman-teman ya. Firstly, do not litter.
Yeah. Secondly, separate the rubbish. Thirdly, do not burn the garbage. Fourthly, recycle the plastic waste. Nah, ini dia untuk contoh-contohnya teman-teman. Mari kita sama-sama lihat untuk terjemahannya ya. Do not litter. Jangan buang sampah sembarangan. Separate the rubbish. Pisahkan sampahnya. Do not burn garbage. Do not burn the garbage. Jangan membakar sampah. Recycle the plastic waste. Daur ulang sampah plastik, teman-teman ya. Nah, oke. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. These are vocabularies. Ini adalah kosakata di unit 3 bab 3 ini, teman-teman ya. Oke, ada apa saja, teman-teman? Ya, di sini ada separating. Adalah artinya memisahkan. Can be recycled. Bisa didaur ulang, teman-teman ya. And then rubbish, sampah. Tear, menyobek. Pour, menuangkan, teman-teman ya. Oke, and then wire mesh, ya, jaringan kawat, teman-teman ya. Solid, padat. Stick, menempelkan. Zipper, resleting, dan beads, manik-manik, teman-teman ya. Ini dia teman-teman untuk vocabularies-nya atau kosakatanya ya. Okay, everyone. I think that's all for today's meeting. Saya pikir cukup sekian ya teman-teman untuk pertemuan kita ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini ya. Maybe do you have any questions, suggestions, ya, opinions, thoughts, or anything that you want to tell? You can write them on the comment section. Silakan sekali teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan, saran, pendapat, pemikiran, atau hal lainnya yang teman-teman ingin sampaikan, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya. Oke, so what will we learn at the next meeting? Kira-kira kita akan belajar apa lagi ya di pertemuan selanjutnya? Oke, mungkin teman-teman ada request ya, you can write your request on the comment section. Silakan sekali teman-teman untuk dituliskan ya di kolom komentar juga untuk requestnya ya. Okay, everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran ini ya. I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap sekali semoga video pembelajaran pada kali ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. So everyone, thanks for watching. Let's close our meeting today by saying stay happy, stay healthy, and stay cool. Mari teman-teman kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and stay cool. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.